Oke, selamat sore. Have a good weekend, guys. It's your man again. It's your DJ again, Mr. Tape Trader 8. Yusha Shah on the mix. Gimana guys? Gimana guys? Lumayan ya. Kemarin agak-agak hijau dikit gitu ya, tapi kayaknya mulai ada positifnya. Banyak yang bilang bahwa masih akan sideways, tapi overall kalau menurut gua komposit IHSG itu membaik gitu ya. Jadi kita akan bahas satu mengenai Dede Cantik. Kamu namanya siapa sih? Ada yang tahu nggak sih namanya siapa? Gua nggak tahu namanya, cuman gua lihat fotonya aja di Google ya. Terus gue taruh di sini ya. Kakak gitu ya, atau adek gitu ya. Oke, lanjut ya. Pengaruh relaksasi kebijakan 0%. Jadi seperti yang kalian tahu ada beberapa kebijakan 0% akan pengaruh ke blue chip, akan naik gitu ya. Mungkin kemarin banyak yang ini motor nggak gitu naik, om cuman gitu doang zut gitu ya. Nah kita lihat ya apakah akan terjadi seperti itu atau enggak gitu ya. Lalu saham-saham potensi profit untuk minggu depan gitu ya. Jadi kita bisa lihat mungkin ada beberapa saham-saham yang mungkin udah gua analisa, mungkin dia bisa naik. Mudah-mudahan seperti biasa, kalau naik semoga kita bisa cuan bareng. Kalau nggak naik mungkin kita bisa sabar-sabar bareng. Kalau cut loss ya kita cut loss bareng. But anyway, plan your trade mitigate your risk gitu ya, dan itu salah satu caranya supaya kalian bisa cuan konsisten. Oke, lanjut guys, lanjut. Nah, sentimennya adalah 0%. Ini gua ambil dari CNBC ya. Seperti yang kalian tahu bahwa banyak stimulus yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Pertama dari BI rate dia turunkan 3,5%. Itu adalah the lowest one dari 20 years atau kayaknya the lowest one ya ever gitu ya. Sejak dari beberapa atau 30 tahun yang lalu gitu ya. Correct me if I'm wrong. Dan setelah itu juga ada kebijakan 0% ini. Jadi buat yang bank-bank yang mempunyai NPL atau kredit macet 0%, di bawah 5%, dia berhak ngasih kredit 0% atau DP 0%. Nah, itu yang akan dilakukan. Apakah yang seperti itu kita bisa lihat nih, banyak nggak bank-bank yang akan mendeklarasikan bahwa dia NPL mereka di bawah 5% gitu ya. Nah, mungkin akan menjadi sentimen positif buat bank-bank tersebut gitu ya. Lalu yang kedua mengenai mobil yang akan dapat insentif kemarin juga udah lumayan ya dari awal minggu ya, kalau nggak salah awal pertengahan minggu gitu ya. Nah, tapi kayaknya kemarin agak-agak kaget gitu ya. Banyak yang fast trader yang masuk terus ngambil cuan sedikit doang, setelah itu turun gitu ya. Tapi gue bisa melihat bahwa ada beberapa investasi gitu ya yang akan dilakukan juga membuat percepatan terhadap investasi tersebut ya. Contoh-contohnya nanti gue kasih tahu gitu ya. Dan ada beberapa di minggu depan gitu ya, ada China Purchasing Manager Index gitu ya, yang dimana apakah diperlukan buat Indonesia gitu ya. Kalau PMI-nya naik, biasanya roda perekonomian di seluruh Asia akan naik ya. Dan itu juga kita lihat apakah nanti akan mempengaruhi di Indonesia juga, karena banyak juga kita ekspor ke daerah sana ya, ke Cina gitu ya. Kalau PMI-nya naik, insya Allah juga coal-nya juga naik. Mudah-mudahan ya, kita lihat ya. Lalu ada US consumption yang akan jalan gitu ya. Dan ini US stimulus, US consumption mudah-mudahan memperbaiki dengan data labor yang kurang bagus di minggu kemarin gitu ya. Lalu ada Mr. Powell yang akan ngobrol kalau nggak salah di pertengahan minggu ini, yang berharap bahwa stimulusnya bisa menjelaskan bagaimana tahapan stimulus under Joe Biden dan juga under central bank gitu ya. Dan ini kayaknya banyak ditunggu nih oleh orang-orang. Dan yang ketiga adalah seperti yang gue bilang ada di Forex, adalah akan ada G20 Finance Minister Meeting yang akan dilakukan secara virtual, yaitu di hari Kamis, hari Jumat kalau nggak salah, yang dimana akan
memberikan kita sedikit petunjuk bagaimana roda perekonomian atau perbaikan ataupun recovery perekonomian yang akan dilakukan oleh negara-negara G20 ya. Negara G20 termasuk Indonesia gitu ya, termasuk Cina, Amerika dan yang lain-lain. Yang sangat penting adalah bagaimana apakah negara-negara tersebut dalam di saat mencoba untuk memperbaiki roda perekonomiannya yang hampir seluruhnya atau hampir semuanya kena resesi, bagaimana nih? Apakah mereka akan buka embargonya yang kemarin trade wars, apakah mereka akan diperbaiki atau enggak? Itu kalau menurut gua bisa kita lihat nih. Mungkin belum ada peraturannya yang konkret, tapi niatnya yang penting. Dan kalau ada niat, biasanya ada sentimen. Kalau ada sentimen, biasanya market akan naik. But let's see guys, let's see bagaimana apa yang akan terjadi. At the end, news is nothing gitu ya. News simpan di laci. At the end kita lihat market dan chartnya aja. Oke, lanjut guys, lanjut. Jadi kita masuk ke DXY kali ya. DXY. Kebanyakan ngomong ini nih, apa namanya? Kebanyakan ngomong itu forex. Oke, kita lihat ya, mulai agak mantul ya. Mudah-mudahan beneran mantul ya. Jadi kemarin ngetes nih EMA 20-nya gitu ya. Coba-coba dites, teman gak berhasil gitu ya. Dan ingat ya, kemarin peristiwa hari Jumat adalah sesi pertama merah ya. Sesi kedua mulai naik ya. Jadi kalau kalian lihat yang ada di sini lumayan nih, kita bisa lihat apa namanya cacing homologinya nanti seperti apa ya. Nah, kalau kita lihat juga, mungkin gua masuk ke seasonality-nya ya yang ada di sini. Ya, di sini kita bisa lihat SC IHSG. Oke, kita bisa lihat bahwa dari sini apa namanya IHSG itu kalau nggak salah lumayan nih, sebentar ya, masih bagus ya, masih 7% atau 2% gitu ya. Dari salah. Nah, kalau kita lihat dari sini kan kayaknya lumayan ya, masih 6% lebih ya gitu ya. Jadi kalau menurut gua butuh 5.700, sentuh 5.700 untuk dia merah gitu ya. Tapi kalau menurut gua mudah-mudahan enggak, dan tinggal seminggu lagi mudah-mudahan dia hijau terus ya. Sampai ke Februari, April atau Mei gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa cacingnya oke. Kalau kita lihat cacingnya ya guys ya. Ya, kalau dari harian ya. Kalau dari harian kita bisa lihat bahwa finance mulai membaik gitu ya, dengan di-lead oleh BBRI, Agro kayaknya, terus sama BJTM, BJBR gitu ya. Properti juga mulai melengos ke daerah-daerah sini. Miningnya Antam, Inco, bukan coal ya. Ini mulai lumayan gitu ya. Agrinya melemah ya guys. Jadi kita bisa lihat seperti itu di harian. Tapi kalau kita lihat juga ya guys ya. Ya, kalau kita bisa lihat juga guys, di daerah-daerah sini ya. Oke, kita lihat bahwa kemarin di 4 jam terakhir lumayan nih, pada naik semua, bergerak seakan-akan searah. Nah, apakah dia akan bergerak searah ini? Kita lihat ya di hari Senin dan segala macam. Seperti biasa, seperti gue bilang bahwa apa namanya, penurunan 3,5% itu menurut gue akan berefek lumayan lama nih, sampai sebulan. Mudah-mudahan naik terus ya guys ya, dan bisa tembus membuat all time high ataupun tembus dari apa namanya downtrend yang pernah dibentuk
downtrend line yang pernah dibentuk dari 2017. Yang mana sih Om? Seperti apa sih yang kayak gini ya guys ya? Ini gua taruh di M. Ya, ini dia nih. Ya, ini downtrend line-nya ya. Ya. 16423 267 ya. Jadi pertingginya tuh kalau nggak salah Indonesia Raya itu 67 ya. Mudah-mudahan bisa tembus, dan kalau bisa tembus mudah-mudahan nyampe ke 7000 area ataupun 69 ya. Mudah-mudahan. Oke, lanjut ya guys ya. Kita masuk ke komoditi mungkin. Komoditi pertama gua akan ngambil di XY ya. Dollar currency, dolar under apa namanya di antara apa namanya against euro, GBP dan segala macam, dia mulai melemah karena kemarin US labor datanya kurang begitu bagus ya guys ya. Jadi dia mulai melemah dan mudah-mudahan tetap melemah. Range kita juga di antara 13.9 14.1 gitu ya. Dolar kita sama apa namanya rupiah kita sama dolar gitu ya. Mudah-mudahan bisa ke area-area 89443 which is ke 13,5 ya. Lalu setelah itu kita lihat crude palm oil. US oil dulu, crude oil ya. Oke, dari crude oil kalau menurut gua lagi koreksi ya guys ya. 2 hari ini kita lihat ada kejadian di Amerika yang dimana berlaku di Texas. Texas adalah salah satu negara penghasil oil yang biasanya menjadi produksi dari Amerika. Nah, apakah ini akan mempengaruhi inventorinya Amerika dan mempengaruhi produksinya Amerika gitu ya. Kita tunggu aja gitu ya. Apakah akan terjadi, dan kalau memang terjadi mungkin dia akan naik lagi ke 60-nya ya dari US oil. Oke. Lalu setelah itu ada crude palm oil. Oke. Crude palm oil guys. Ya, crude palm oil kalau menurut gua lumayan ya. Dia masih mau naik ya. Kalau gua sabar-sabar aja dulu gitu ya, dan dia masih membuat testing trend line-nya di sini ya. Jadi dia breakout, ini ada neckline-nya menurut gua. Jadi kalau dia masih testing, kalau dia naik lagi, apalagi naik di atas 3615, mungkin bisa ke area 38 ataupun 41. Jadi kita bisa lihat, kita tungguin aja apa yang terjadi di crude palm oil gitu ya. Oke. Lalu setelah itu di nikel guys. Di nikel seperti yang gue bilang, dia harganya naik ya di bulan kemarin ya. Jadi menurut gue Antam, Inco, Nikel, Harum, DKFT dan segala macam mungkin masih bisa ke area-area 20.000 kalau misalnya nikelnya ke 20.000 gitu ya. Dan mungkin sepanjang berapa 8 tahun ya, 8 tahun bisa melakukan 8 tahun all time high buat Antam, Inco gitu ya, dan even Harum gitu ya. Oke, kita masuk ke area-area coal. Coal menurut gua akan tergantung terhadap Newcastle Index ya. Coal future kalau menurut gua ya. Bentar. Mana nih? Oh, ini dia. Nah, coal ya guys ya. Kalau menurut gua guys ya, ini tergantung sama G20-nya. Kalau kebuka mungkin harganya akan naik ya. Terutama kalau misalnya Cina membuka dirinya lagi gitu ya. Atau India membuka dirinya lagi. Kita lihat aja gitu ya. Di sini adalah merupakan area-area support yang lumayan gitu ya guys ya. Untuk coal gitu ya. Di area-area 70, 78 gitu ya. Daerah-daerah sini 76, 75 gitu ya. Dan semoga nggak turun dari area situ ya. Kalau menurut gua daerah-daerah sini nih lumayan gitu ya. Jadi kalau dia bisa naik lagi, terutama kalau dia bisa tembus dari area 78, mungkin bisa ke area-area 82 ataupun bisa tembus ke 85. Kita tungguin aja guys. Ini minggu penentuan biasanya ya.
Kita tungguin aja apakah dia bisa tembus dari 78. So, call kita bisa lihat nanti apabila Newcastle indeksnya lumayan. Oke? Lanjut, setelah itu kita akan masuk ke saham-sahamnya. Ya. Oke. Pertama ada BBCA. BBCA guys, BBCA. Kalau gua masih di ujung berung ya, kita tungguin aja. Kalau misalnya dia bisa tembus dari 34625 mungkin masih bisa naik gitu ya. Gua masih kasih kesempatan dia dulu gitu ya untuk naik. Kalau dia tembus dari harga-harga 33 mungkin gua akan melupakannya dia dulu. Tapi kalau enggak, masih gua anggap bahwa dia sideways, masih tenang-tenang aja. Oke? Lalu setelah itu ada TCPI. Ya, TCPI kalau menurut gua guys, kalau menurut gua di area-area yang agak menggelinjang gitu ya. Kalau dia tembus dari 9.300 mungkin dia bisa ke 11.200 ya. Kita tungguin aja. Kalau dia tembus guys, SL dipasang di 8550 ya, di bawah-bawah area situ ataupun di bawah area 8.300 ya. Oke, lanjut setelah itu ada TPIA. TPIA gue akan kasih dia 1 hari lagi gitu ya guys ya. Kalau dia bisa mantul, monggo diambil. Tapi kalau dia nggak mantul, gue akan keluarkan dari follow the trendnya gue ya. Tapi kita selalu harus berterima kasih terhadap TPIA karena sudah memberikan kita cuan gitu ya. Ditunggu lagi pantulannya kakak gitu ya. Tapi kalau kalian trading di di monthly gitu ya atau di weekly gitu ya, menurut gua masih oke ya. Kita tinggal tunggu pantulannya. Kalau dia mantul di 10.000-nya gitu ya, mungkin bisa naik ke atas. Ingat, TPIA sudah pernah all time high. Jadi mudah-mudahan naik. Kita lihat aja, kita tungguin aja. Mudah-mudahan bisa sampai ke area 12.000 ya. Oke, lanjut setelah itu ada Herum. Herum kalau menurut gua masih bisa lanjut ya guys ya. Kita tunggu aja. Kalau misalnya dia besok lanjut gitu ya, mungkin dia bisa tembus dari 7650 ya. Remember, Herum juga udah all time high guys ya. Jadi harus hati-hati gitu ya. Belum all time high. Sorry. Bukan all time high tapi udah pernah high-nya udah lumayan gitu ya. Targetnya mungkin ke 8.000 atau 9.000 ya guys ya. Jadi kalau menurut gua harus hati-hati ya. Oke. Nah, tuh all time high-nya di area sini. Jadi masih jauh lah ini. Masih jauh ya kan. Tapi tunggu aja, harus hati-hati, jangan sampai dibeli di pucuk. Banyak orang yang bilang, "Oh, udah kayak begini atau kayak begini." Ya, monggo aja, diatur aja dan dicicil. Oke? Lanjut setelah itu ada Skumi. Skumi guys, Skumi. Ya. Kalau dia besok tembus dari 358, monggo dibeli. Targetnya ke 388, SL di bawah 340. Lalu setelah itu ada Chen. Chen guys, Chen. Ya. Ini lumayan nih guys ya. Kalau dia bisa tembus dari area 173 atau 175, monggo dibeli. Lalu beli kedua di atas 183. Kalau iya bisa ke area 200 ataupun 250. SL kalian taruh di bawah 169 dan 162 ya. Lalu setelah itu ada PSAB. PSAB ya, ini mungkin karena emas ya, emas gitu ya. Kita tunggu aja, kalau besok dia bisa tembus dari 248, mungkin dia bisa ke 264 ataupun ke area-area sini ya, 276. SL kalian taruh di bawah 236 ya. Kita lihat aja, tapi kalau gua copet aja. Oke? Lanjut setelah itu ada APLN. Nah, properti yang seperti gue bilang kemarin kan, naik kan. Oke. Ya. Kalau besok tembus dari 190, beli di 21 target di 212, SL di bawah 185 dan di bawah 177. Lalu setelah itu ada Semera.
Semera atau Sumarekon Internasional juga sama ya, Sumarekon Agung ya. Sama ya guys ya, kalau dia tembus dari 930, SL kalian taruh di 885. Mudah-mudahan naik ya guys ya. Target area ke 990 atau ke seceng ya. Lanjut, setelah itu ada MPPA. MPPA guys, MPPA. Mudah-mudahan MPPA ya guys ya. Nah, kalau besok dia bertahan di 123 atau 129, monggo dibeli. Target 139, SL di bawah 124 dan di bawah 120 atau 119 ya. Lalu setelah itu ada Bang Jago. Bang Jago gitu ya. Bang Jago masih naik ya, masih juara kalau menurut gua. Dan kalau menurut gua kalian harus hati-hati nih ya Bang Jago ya. Tapi kalau menurut gue sih masih bisa naik ke arah 10.000. Dan kalau kalian mau ya copet aja gitu ya. Oke, lanjut setelah itu ada Bang Jago, ada Citra Agrobris ya. Citra ya guys, masih jalan dan menurut gua masih bisa ke area 1320-nya ya, 1300 ya. Mudah-mudahan kalau besok di bawah 1140 kalian boleh ambil, SL kalian taruh di bawah 1100 ya. Lalu ada Agro ya, Bang Rakyat Agronika. Kalau ditembus dari 1280 atau kalau menyentuh daerah 1120 dan mantul lagi, monggo diambil. Target area di 1570, SL di bawah 1030 dan di bawah 945 ya. Lalu setelah itu ada Breeze. Breeze menurut gua guys ya masih belum, tapi kalau dia tembus dari area 3070 monggo dibeli gitu ya. SL kalian taruh di 2810, target area ke 3600 ya. Induknya namanya BBRI dan BMRI gitu ya. Menurut gua BMRI lumayan nih guys ya. Jadi kalau dia udah tembus kayak gini, besok kalau tembus lagi 4.800 monggo dibeli ya. Targetnya pertama 4950, target kedua adalah 5.000 dan 5.300 ya. Lanjut, setelah itu ada BSDE. Gua mix ya propertinya ya, biar kalian nggak bingung. Kalau beli di atas 1275 ya, atau kalau mantul dari 1245 monggo dibeli. SL kalian taruh di 1225 dan SL di bawah di 116. Target area 1335 dan juga bisa kalau mau ke 1400 dan yang kedua adalah 1475. Lalu setelah itu ada BSDE MTEK. MTEK guys, MTEK. Oke. MTEK. Ya. SL kalian taruh di bawah 2050 ya. Ini mudah-mudahan masih jalan. Target area mungkin bisa ke area 2500 atau ke 3000 ya guys ya. Mudah-mudahan masih jalan ya. SL kalian taruh di bawah 2100 dan di bawah 2020 ya. Mudah-mudahan bisa jalan. Beli kalau misalnya di atas 2340 atau kalau mantul dari 2250 atau di 2170 ya. Setelah MTEK guys, setelah MTEK ada Enough walaupun udah ke bawah ya, tapi kalau menurut gua nih kita lihat nih, kalau dia di atas 3840 mungkin masih bisa ke area 4700 ya. Monggo kalian ya, ini masih fresh sekali, fresh from the oven gitu ya. Kita lihat, tapi harus hati-hati, SL-nya kalian taruh di bawah 3180 dan di bawah 3000. Oke. Lanjut setelah itu ada WSKT. WSKT guys masih enggak ya, tapi kalau dia mantul dan tembus dari 16265 bisa mungkin ke 1900 dan ke 2130. Lalu setelah itu ada PSAB. PSAB guys, PSAB ya, copet aja ya, tadi udah gue bilang ya. Lalu setelah itu ada MLPL. MLPL guys,
Kalau dia tembus dari 70 mungkin oke gitu ya. Kalau sekarang tungguin aja dulu ya. Tahu nggak, kalau gue sih mendingan dicopet aja ya. Hati-hati ya guys ya, karena deket-deket gocap ya. Lalu setelah itu ada BNLI. BNLI guys, BNLI juga sama ya guys ya. Kalau dia mantul dari 2390 mungkin targetnya ke 2720 ya. Kita lihat aja dia bisa mantul atau enggak. Apalagi kalau mantul dari 2500, monggo dilihat. Oke. Lalu setelah itu ada SMCB. SMCB mulai ada setelah dia flat gitu ya, mulai ada kehidupan ya guys ya. Kalau di atas 1770 monggo dibeli, mungkin bisa ke 1820 atau ke 1800. Kalau di swing gitu ya, kalau gua tungguin di atas 1800 mungkin bisa ke area 2000 ya. Oke, itu SMCB guys. Lalu setelah itu ada Crash. Crash guys, Crash ya. Kalau dia tembus dari 765 lucu nih ya, dan kalau dia tembus 765 mungkin bisa ke 920 atau 950 gitu ya. Kita tungguin aja, masih bertahan di atas averages-nya, dan kalau misalnya memang bertahan di situ monggo kita lihat ya. Oke, lanjut setelah itu ada Inco. Inco guys, Inco ya. Beli kalau di atas 6.500 dan di atas 6.750, target area ke 7.600 ya. Bentuknya sih udah lumayan lucu ya guys ya. Mudah-mudahan kalian bisa menikmati cuannya. SL-nya kalian taruh di bawah 6.000 ya guys ya, dan juga di bawah 5.650. Lalu setelah itu ada Antam. Antam guys, Antam. Ya, kalau misalnya dia tembus 3000, monggo dia beli. Targetnya mungkin 31 dan langsung bisa ke 4000 ataupun ke area 4600 ya, atau 4400 ya. Kita tunggu aja, mudah-mudahan bisa jalan. Lalu ada DKFT ya. DKFT juga sama ya guys ya. Kalau dia tembus dari area 215, targetnya pertama 240, lalu target kedua di 290-an ya. Lalu setelah itu ada ASRI. Ya. ASRI guys, ASRI ya, kita lihat di 264, target area 286 dan 300 gitu ya. Lalu SL-nya kalau dia tembus dari 256 ini bisa ditaruh SL di bawah 244 ya. Lalu setelah itu ada IMAS. Nah, tadi yang gue omongin ya, salah satu mobil yang menurut gue lumayan lucu nih guys gitu ya. Mudah-mudahan sih nggak turun ya. Kalau dia turun ya, turun di bawah 1200 dan di bawah 1100 mungkin dilupain aja ya. Tapi kalau kayak begini nih, kayaknya masih ada kelanjutan nih. Ke 1335 mungkin bisa ke 1625 ya guys ya. Beli kalau di atas 1360 ya, target ke 1600, SL kalian taruh di bawah 1200. Lalu kalau misalnya kita lihat yang lain ya, ini masih turun ya, jadi kita lupain aja dulu. Lalu setelah itu ini juga masih turun gitu ya. Jadi ya tinggalin aja. Yang kita lihat ada grupnya Indomobil. Mungkin kita bisa lihat juga jasanya juga yang menurut gua lumayan gitu ya. IMAS-nya juga sama. Nah, lebih bagusnya IMAS sih ya dibandingkan IMJS. Tapi we don't know. Siapa tahu digoreng-goreng. Lalu ada WiFi. WiFi, solusi energi digital ya. Loncat ya, mudah-mudahan ke 800. Lalu yang kedua bisa ke 895 ya. SL kalian taruh di bawah 705. Beli kalau mantul di 745 ataupun beli kalau mantul di 775 ya. Oke, lanjut setelah itu, setelah WiFi ada BNBA. Setelah di atas dibalik gitu ya, setelah diiniin kemarin kena UMA as a span, masih jalan ya guys ya. Jadi tapi harus hati-hati, udah agak ketinggian, so shopet
Asia. Oke, lanjut. Setelah itu ada SMBR. SMBR. Nah, ya. SMBR masih sideways ya guys ya. Tapi kalau dia naik dari area-area 1030-nya, monggo dibeli. Target area di 115 dan 1240. Oke. Lalu setelah itu ada PPRE. PPRE guys, mulai lucu ya targetnya, tapi dekat aja di 252 ya, atau di area 274. Kalau beli, kalau dia tembus 236, SL taruh di bawah 222 ya. Lalu setelah itu ada ISSP. ISSP kalau menurut gua lumayan nih ya guys ya. Kalau misalnya naik dari 227 ya, monggo dibeli. Target 285, SL di bawah 210. Hati-hati ya, jangan lupa dipasang trading plan-nya, resikonya di iniin ya. Lalu setelah itu ada KIJA guys. KIJA kalau dia mantul ya, apalagi mantul dari 195, monggo dibeli. Target 214 atau 240, SL di bawah 177 ya. Lalu setelah itu ada Bank Tut ya. Pertama kita boleh lihat bahwa BMRI mulai naik ya. Kalau dia naik dari 26775, targetnya 6675 ya. Mudah-mudahan dari kebijakan ini dia mendapatkan sesuatu gitu ya. BBNI juga sama ya guys ya. Kalau misalnya dia di atas 6375, mungkin bisa ke area 6650. Yang ada di sini mungkin kalau dia mantul, terutama mantul dari 6200 ya, monggo dibeli pelan-pelan ya, dicicil. SL-nya kalian taruh di bawah 59 dan juga di bawah 5500 ya. Lalu setelah itu ada BNGA. Ya, kalau dia lancar dari 1000 mungkin bisa dibeli. Target area ke 1160. Lalu setelah itu, setelah BNGA ada BNII. Ya, kalau dia naik di atas 390 monggo itu ya. Ada BDMN. Kalau dia di atas 3380 ya, monggo dibeli. SL-nya di 3230 ya. Oke, lanjut ya. Setelah BDMN kita akan ngomong mengenai infrastruktur ya. TLKM ya, kalau di atas 3350 atau 3600 mungkin baru lucu gitu ya. Tapi sekarang ya tungguin aja. Boleh dibeli nggak Om kalau gue di atas 3350? Lalu ada ISAT juga sama ya guys ya. Ini lumayan lucu nih. Kalau dia bisa tembus dari 6050, bisa dia ke area 7600 ya. Mudah-mudahan. Lalu setelah itu ada Excel. Ya, masih turun. Friend apalagi. Ya, nah. Friend ini walaupun gue bilang apalagi ya, ini tunggu nih. Besok ada kemungkinan mantul naik sampai ke area 69 atau 71 ya. Kalau dia mantul dari area 64 ya, SL di bawah 61. Tapi hati-hati ya, deket-deket gocap gini gue suka ngeri ya, jadi harus hati-hati ya. Lalu setelah itu ada WWPA tadi, itunya udah ya, waskitanya udah. Wika masih turun ya guys ya. PTPP juga masih turun ya. Kita lihat apakah dia bisa mantul dari 1855-nya. ADI juga sama, masih turun ya guys ya. Weton juga sama. Kita lihat apakah dia bisa tembus dari 394-nya. Lalu setelah itu Weton, ADI, WG sama ya guys ya. Kalau dia bisa tembus 350 dan will talk gitu ya, apalagi kalau tembus 258 itu WG. Lalu setelah itu kita ada ERA. Seru nih.
Kalau dia mantul monggo dibeli, kalau dia belum mantul jangan dibeli ya. Apalagi udah three red ya. Jadi kalian harus hati-hati ya. Lanjut, setelah itu ada Unilever. Ya, masih turun ya guys ya. Tuh lihat tuh. Gitu ya. Masih mancluk. ICBP sama masih mancluk gitu ya. INDF apalagi ya, coba mungkin lagi coba gitu ya, tapi buktiin dulu naik ke atas 6275 atau 6700. Lalu setelah itu ada HMSP juga sama ya, masih turun. Lalu Hoki, kalau menurut gua kemarin jeblok ya, karena kan stok apa namanya, stok split gitu ya. Kita tungguin aja, kalau memang jeblok lagi ya sudah gitu ya. Tapi kalau mulai naik lagi, hihi gitu ya, seru ya kalau naik lagi ya. Kita lihat aja, kalau misalnya dia mulai mantul bisa ke 324 ya. Lalu ada Aisyah ya. Kalau dia di atas 326 lucu ya, bisa ke area 376 atau ke 438. Lalu ada WIM atau Wismilak. Nah, ini juga sama ya guys ya. Dia mungkin akan mantul di 770 atau 790. Kalau dia mantul bisa ke area 1000 ya. Lalu setelah itu ada Kolkolan. Kolkolan kayaknya masih turun ya guys ya. Ini masih turun ya. Mungkin mantul di 1130. Indi juga sama ya guys ya, masih turun ya. Apalagi kalau jebol 1370 mungkin baru balik akan ke 1190 gitu ya. Lalu ada PTBA yang katanya ada ini ya. Kita lihat aja, kalau dia mantul naik ya 2680 mungkin ke area 2830. Lalu ada ITMG juga. ITMG kalau menurut gua ya so-so lah gitu ya, mudah-mudahan naik ke atas. Terus apa lagi? Oh iya, WWPA gua lupa, ada JSMR. Masih sideways ya guys ya. Kalau misalnya dia naik dari 4610 targetnya ke 4920. Lalu setelah itu ada farmasi. Tadi enough-nya udah, kita lihat KF-nya. Farmasi. Nah, ini seru nih. Kalau tembus dari 4060 bisa ke area 4550 atau ke area 51 ya. Lalu setelah itu ada PYFA. PFA juga lumayan ya guys ya. Jadi kalau misalnya naik mungkin bisa ke 1250. Lalu setelah itu ada KLBF, blue chipnya ya. Nah, kalau gua sih masih nunggu ya. Dia kemarin fake gitu ya, turun masuk lagi ke dalam. Kita lihat nih, udah banyak nih mulai rintangan-rintangannya ya. Pertama ke 1625, kedua 1660, baru ke area 1750 ya. Kalau menurut gua masih menunggu ya yang seperti ini, karena mungkin karena dia belum oke ya, mungkin enough yang lebih oke dibandingkan KLBF for this moment gitu ya. Lalu setelah itu ada TSPC juga sama ya. Kalau dia mantul mungkin baru bisa ke 1710 ya. Oke. So, yang lain kalau menurut gua kayak United Tractor, tungguin dulu ya. Doit, tungguin dulu ya. Kalau dia mantul monggo diambil ya. Lalu kita lihat bahwa kalau yang di oil ya, ini ada tanda-tanda mau kenaikan guys. Kalau di 434 yang seperti gue bilang bisa ke 500, SL ditaruh di bawah 376. Akra juga sama ya guys ya. Ini kalau dia ada naikan dari 3.500 bisa ke 36. Tadi lupa ketinggalan bank-bank kecil BBKB ya. Kalau dia di atas 590 monggo dibeli, SL di bawah 540 ya. Oke. So, itu aja dari gua ya. Semoga berhasil, semoga cuan, dan semoga dapat
profit di dalam seminggu ini, dan semoga Indonesia makin naik lagi. So see you guys, have a good day, have a good night, bye bye, have a good weekend, dah.